Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, subkelompok 3, ingin mempresentasikan analisa pemanis buatan minuman jajanan yang dijual di pasar tradisional Kota Manado. Dengan beranggotakan Anik Zumairo, Dian Asri, Laras Pramasari, Listia Yuli Astiani, Noval Imanuddin, Retno Kartika. Pendahuluan. Pemanis buatan merupakan bahan tambahan pangan yang dapat menyebabkan rasa manis pada pangan, tetapi tidak memiliki nilai gizi. Bahan ini adalah hasil buatan manusia dan tidak diproses secara ilmiah. Pemanis yang banyak digunakan yaitu sakarin dan siklamat, yang biasa digunakan oleh pedagang kecil demi menghemat biaya produksi, menurut Cahyadi 2008. Metodologi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis survei secara kualitatif dan kuantitatif di laboratorium, dan pembahasannya secara deskriptif. Prosedur penelitian. Pertama, menyiapkan kuesioner berisi pertanyaan tentang penggunaan pemanis buatan kepada penjual minuman di pasar tradisional Kota Manado. Kedua, dilakukan wawancara pada setiap responden berdasarkan kuesioner di lokasi pemilihan yang sudah ditetapkan, yakni di 6 titik pasar tradisional di Kota Manado. Pengambilan dan analisis sampel. Pertama, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil survei peneliti pada semua penjual minuman yang ada di 6 pasar tradisional Kota Manado. Kedua, penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, sampel minuman dianalisis secara kualitatif untuk melihat ada atau tidaknya pemanis buatan sakarin atau siklamat. Terakhir, analisis kuantitatif dilakukan untuk menetapkan kadar pemanis buatan secara spektrofotometri. Analisis kuantitatif kadar siklamat metode kurva kalibrasi spektrofotometri UV. Dipipet 50 ml sampel, dimasukkan ke dalam corong pisah pertama, ditambahkan 2,5 ml asam pekat, setelah dingin ditambahkan 50 etil asetat, dikocok selama 2 menit, dipisahkan lapisan etil asetat dan diambil 40 ml bagian jernih, dimasukkan ke corong 2. Dikocok 3 kali dengan 15 ml air, dimasukkan ke corong terpisah, 3, ditambahkan 1 ml natrium hidroksida 10N, 5 ml hikloheksana, dikocok 1 menit. Dipisahkan ke corong terpisah 4, ditambahkan 2,5 ml asam sulfat 30%, 5 ml sikloheksana, 5 ml larutan hipokoloid yang mengandung 1% klor bebas, dikocok selama 2 menit. Lapisan hikloheksana akan berwarna kuning kehijauan bila tidak ditambahkan 5 ml natrium hipoklorit. Lapisan air dibuang, lapisan hikloheksana ditambahkan 25 ml air, dikocok, dipisahkan, dan diambil lapisan bawahnya. Tahap pembuatan larutan baku. Pembuatan larutan baku. Dipipet larutan baku masing-masing 1 ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml, dan 8 ml. Kemudian ditambahkan 1 ml natrium hidroksida 10 normalitas, 5 ml sikloheksan, dan dikocok selama 1 menit. Dipisahkan lapisan air dan dimasukkan ke dalam corong pisah kedua. Ditambahkan 2,5 ml asam sulfat 30%,
5 mili sikloheksan, 5 mili larutan natrium hipoklorit yang mengandung 1% klor bebas, dan dikocok selama 2 menit. Lapisan sikloheksan akan berwarna kuning kehijauan. Bila tidak berwarna, ditambahkan lagi natrium hipoklorit lebih kurang dari 5 mili. Lapisan air dibuang, lapisan sikloheksan dicuci dengan 25 mili NaOH 0,5 dan dikocok selama 1 menit. Dibuang lapisan bawah, pada lapisan sikloheksan ditambahkan 25 mili air, kemudian dikocok, dipisahkan dan diambil bagian bawah. Pembuatan larutan belangko. Dipipet 50 mili air, dimasukkan ke dalam corong pisah pertama, ditambahkan 2,5 mili asam sulfat pekat, setelah dingin, ditambahkan 50 mili etil asetat, dikocok selama 2 menit. Dipisahkan lapisan etil asetat dan diambil 40 mili. Bagian yang jernih kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah kedua. Dikocok 3 kali dengan 15 mili air, dikumpulkan lapisan air, dimasukkan ke dalam corong pisah kedua. Ditambahkan natrium hidroksida 10 normalitas, 5 mili sikloheksan, dan dikocok selama 1 menit. Dipisahkan lapisan air dan dimasukkan, tambahkan 25 mili asam sulfat 30%, 5 mili larutan hipoklorit yang mengandung 1% klor bebas, dan dikocok selama 2 menit. Lapisan sikloheksan akan berwarna kuning kehijauan. Bila tidak berwarna, ditambahkan lagi larutan hipoklorit lebih kurang 5 mili. Dibuang lapisan bawah, pada lapisan sikloheksan ditambahkan 25 mili air, dikocok, dipisahkan, dan diambil lapisan bagian bawah. Dimasukkan ke dalam labu 10 mili sebagai faktor pengencerannya, sampai tanda. Selanjutnya, cara penetapannya. Masing-masing larutan A, B, dan C diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 314 nanometer. Kemudian, dihitung kadar natrium siklat seperti pada hasil pembahasan. Ekstraksi uji warna menurut SNI 01-2893 1994 diasamkan. Contoh, sampel sebanyak 100 ml dengan HCl, lalu ekstrak 1 kali 25 ml ether. Setelah larutan pisah, diuapkan ether dalam tabung reaksi di udara terbuka. Kemudian, ditambahkan 10 tetes H2SO4 dan 40 mg resorsinol. Kemudian, dipanaskan perlahan-lahan dengan api kecil sampai berubah menjadi warna hijau kotor. Kemudian didinginkan. Terus tambahkan 10 ml air suling dan larutan NaOH 10% berlebihan. Bila terbentuk warna hijau, sampel positif mengandung sakarin. Untuk hasil dan pembahasan, gambaran umum pasar tradisional hasil survei, ke-6 pasar ini terutama keadaan di pasar Karombasan dan Barsehati masih sangat kurang dalam hal kebersihan. Kemudian dilihat dari latar belakang penjual minuman. Penjual minuman jajanan sebanyak 14 orang dengan rata-rata berumur 30-40 tahun. Semua penjual minuman jajanan sudah beroperasi lebih dari 2 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan lulusan sekolah menengah atas dan juga sekolah menengah pertama. Tetapi ada juga yang berpendidikan terakhirnya adalah sekolah dasar. Latar belakang pendidikan yang rendah berarti pengetahuan yang dimilikinya juga relatif kurang, termasuk pengetahuan tentang zat pemanis buatan, sehingga menjadi salah satu faktor bagi penjual minuman jajanan untuk menggunakan bahan pemanis buatan melebihi nilai ambang batas. Kurangnya pengetahuan penjual tentang keamanan pangan akan mendorong semakin meningkatnya produk minuman jajanan yang tidak aman untuk dikonsumsi, sehingga latar belakang penjual berkaitan erat dengan keamanan produk minuman jajanan yang mereka jual.
Dalam hal ini dilihat dari tingkat pendidikan. Dilihat dari pengolahan minuman jajanan. Berdasarkan hasil survei pada keenam pasar tradisional tersebut, hampir semua minuman jajanan yang dijadikan sampel dibuat sendiri oleh penjual. Pengolahan minuman jajanan dibuat dengan cara yang masih sederhana, dengan menggunakan alat-alat manual sesuai dengan hasil survei. Dalam penyimpanan bahan baku sebelum dibuat produk, walaupun sebagian besar penjual menyimpannya di lemari es, tetapi ada juga penjual yang masih menyimpannya di lemari biasa. Bahan baku yang digunakan mudah didapat di pasar tradisional atau di swalayan. Salah satu bahan baku utamanya adalah zat pemanis. Pada es sirup yang dijual di pasar Barsehati, penjual mengatakan juga mencampurkan aroma rambozen. Menurut penjual tersebut, aroma ini cukup digemari masyarakat, terutama anak-anak, karena rasanya yang segar. Penggunaan bahan tambahan pangan pemanis. Hasil wawancara berdasarkan kuesioner pada semua responden ternyata tidak menggunakan bahan tambahan pangan seperti pemanis buatan jenis siklamat dan sakarin. Pemanis yang digunakan dalam produk minuman jajanan adalah jenis gula pasir dan gula merah. Penjual mengetahui adanya bahaya penggunaan bahan tambahan pangan hanya melalui televisi, radio, dan media massa seperti majalah maupun koran harian. Kebanyakan penjual mengetahui akibat dari penggunaan bahan tambahan pangan, yaitu akan menyebabkan penyakit dan gangguan kesehatan, tetapi tidak mengetahui sebab dan akibatnya. Hasil analisis kualitatif sakarin metode uji warna. Dari hasil tersebut menggunakan metode ekstraksi uji warna yang menjadikan larutan HCl, ether, asam sulfat, resosinol, dan NaOH 10% sebagai preaksi pada semua sampel menunjukkan bahwa pemanis buatan tersebut tidak digunakan pada produk minuman jajanan. Dan hasil analisis kualitatif siklamat metode pengendapan pada 16 sampel menunjukkan bahwa 14 sampel minuman jajanan tidak mengandung siklamat, dan terdapat 2 sampel positif mengandung siklamat, yaitu pada es sirup berwarna merah dan es sirup kuning. Dan untuk hasil analisis kuantitatif siklamat metode spektrofotometri UV, hasil yang diperoleh menunjukkan kadar yang ada pada sampel minuman sangat tinggi, yaitu 931,98 mg per kilogram untuk es sirup merah, dan 848,65 mg per kilogram untuk es sirup kuning. Hal ini sangat berbahaya karena bersifat karsinogen. Kesimpulannya yaitu, dari hasil penelitian analisis zat pemanis buatan pada minuman jajanan yang dijual di pasar tradisional Kota Manado, menunjukkan adanya 2 sampel yang mengandung pemanis buatan siklamat sebesar 931,98 mg per kilogram untuk es sirup merah, dan 848,65 mg per kilogram untuk es sirup kuning yang berlokasi di pasar Barsehati. 2. Jumlah ini telah melebihi batas pengguna yang telah ditetapkan, yaitu maksimal 500 mg per kilogram dengan selisih sebesar 431,98 mg per kilogram untuk sirup merah dan 348,65 mg per kilogram untuk es sirup kuning. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.